Rusia terus meningkatkan skala produksi drone mereka dalam perang melawan Ukraina. Dari yang sebelumnya hanya sanggup menyerang dengan 43 drone dalam satu malam, kini Moskwa bisa terbangkan 800 pesawat tak berawak. Presiden Rusia Vladimir Putin memang telah memerintahkan produksi drone besar-besaran. Masalahnya langit perang tak hanya meneror Rusia Ukraina, tapi lintasan drone Moskwa kini juga melewati negara-negara tetangga seperti Rumania dan Polandia yang jelas membuat mereka perang. Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Tahun 2022, Rusia pertama kali memperkenalkan drone kamikaze buatan Iran dalam perang di Ukraina. Saat itu dunia terkejut ketika Moskwa meluncurkan 43 drone dalam satu serangan. Sebab di awal perang Rusia cukup tangguh dengan berbagai artileri dan alutsista darat serta udara. Tapi kini skala serangan sebanyak itu tampak kecil dibanding perkembangan terbaru. Sejak September 2025, angka serangan drone Rusia semakin luar biasa. Berdasarkan data Angkatan Udara Ukraina yang dihimpun The New York Times pada bulan itu, untuk pertama kalinya Moskwa mengirimkan lebih dari 1.000 drone ke Ukraina. Kemudian di tahun 2025, angka itu meledak jauh lebih besar. Sepanjang 2025, Rusia telah meluncurkan lebih dari 34.000 drone serang dan umpan ke Ukraina, nyaris 9 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data yang dipublikasikan The Times menyebutkan 88% dari drone tersebut berhasil dihadang Ukraina, baik ditembak jatuh maupun dengan pembajakan sinyal secara elektronik. Namun angka ini sebenarnya menurun dari 93% dilaporkan Kiev pada tahun 2024. Dalam satu malam di awal bulan September, Rusia mencetak rekor dengan mengirimkan 810 drone serang dan juga umpan. Pihak Ukraina mengklaim berhasil menjatuhkan 92% diantaranya, tapi itu berarti masih ada 63 drone yang lolos. Adapun peningkatan yang sangat drastis ini adalah hasil dari lonjakan produksi drone serang satu arah di Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menjadikan program ini sebagai prioritas utama, dengan perakitan kini dilakukan di dalam negeri melalui dua fasilitas besar. Vladimir Putin secara terbuka menegaskan pengembangan drone adalah prioritas negara. Rusia juga memperluas produksi drone taktis kecil untuk keperluan garis depan, bahkan melibatkan pemerintah daerah, pabrik, hingga pelajar SMA. Dalam forum ekonomi di Vladivostok baru-baru ini, hampir setiap wilayah Rusia memamerkan drone produksi mereka sendiri. Di saat yang sama, Rusia juga mengandalkan hubungan dengan Iran dan Cina untuk mendapatkan teknologi dan komponen penting. Para analis memperkirakan Rusia saat ini mampu produksi hingga 30.000 drone serang setiap tahun berbasis desain Iran. Sejumlah pihak yakin jumlah itu bisa saja meningkat 2 kali lipat pada 2026. Analis militer dari Institut Nasional untuk Studi Strategis Ukraina, Mykola Bilisevkov, memperingatkan semakin banyak jumlahnya, semakin besar kemungkinan drone-drone itu menembus pertahanan udara. Drone buatan Rusia pun semakin maju. Perubahan terlihat pada sistem pemandu yang lebih presisi, ketahanan yang lebih baik terhadap gangguan elektronik, serta penggunaan jenis hulu ledak baru. Tak hanya teknologi, taktik serangan Rusia juga berubah drastis. Moskwa kini mengerahkan drone dalam kelompok atau gelombang dengan jalur yang diatur untuk membingungkan dan mengalihkan pertahanan dari target sebenarnya. Mereka juga memanfaatkan umpan dalam jumlah besar yang terbuat dari busa atau kayu lapis yang dicat, namun terkadang dilengkapi hulu ledak kecil. Bentuknya sulit dibedakan dari drone asli saat berada di langit. Untuk menghindari pertahanan, drone kadang diterbangkan di atas hutan atau sungai, dan setelah masuk kota, pesawat ini jauh lebih sulit dihadang karena risiko besar terhadap warga sipil. Rusia juga mulai mempelopori penggunaan drone yang dihubungkan dengan kabel serat optik panjang untuk menghindari gangguan. Moskwa bahkan memperkenalkan unit elit bernama Rubicon dan merencanakan bangun cabang militer baru yang disebut pasukan drone. Tersedianya pasokan yang melimpah ditambah teknologi serta taktik baru membuat Ukraina menghadapi tantangan besar.
Dan kini ancaman tak hanya dirasakan Ukraina, tapi juga negara tetangga Moskwa lain yang tak terlibat dalam konflik. Negara pertama yang wilayah udaranya ditembus Rusia adalah Polandia. Warsawa mengecam keras serangan terbaru pasukan Rusia di bawah komando Vladimir Putin yang menembus wilayah udara negaranya. Jet tempur dikerahkan ketika lebih dari selusin drone Rusia masuki wilayah udara negara yang berbatasan dengan Ukraina itu. Pasukan Polandia dan NATO berhasil menembak jatuh pesawat tak berawak yang melanggar wilayah udara Polandia selama serangan Moskwa ke negara tetangga Ukraina pada Rabu pagi 10 September 2025. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk pun mengecam aksi Moskwa itu dengan menyebut serangan terbaru sebagai provokasi skala besar. Dzisiaj w nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, polskiej przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę, ale równocześnie jesteśmy w konsultacjach z naszymi sojusznikami. Jestem w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO, tak aby przez najbliższych kilka godzin, dni i w dalszej przyszłości równie skutecznie jak dzisiaj w nocy działać w przypadku tego typu zagrożenia. Tusk mengatakan ini adalah pertama kalinya drone Rusia ditembak jatuh di wilayah negara anggota NATO. Serangan itu pun mengakibatkan Warsawa harus menangguhkan penerbangan karena wilayah udara terdampak operasi militer. Sementara negara kedua adalah Rumania. Drone Moskwa juga terdeteksi memasuki wilayah udara Rumania yang merupakan anggota NATO pada Sabtu 13 September 2025 malam. Angkatan Udara Rumania mengerahkan 2 jet F-16 untuk memantau situasi. Adapun drone terdeteksi selama 50 menit sebelum meninggalkan wilayah udara Rumania tanpa menimbulkan kerusakan atau korban. Pilot sempat dilaporkan mendapat izin menembak jatuh drone, namun membatalkannya karena resiko tambahan yang dinilai terlalu besar. Menlu Rumania, Oana Silvatoi menyebut tindakan Rusia tidak bisa diterima dan gegabah. Mereka pun memanggil duta besar Rusia untuk meminta penjelasan. Dari 43 drone dalam satu malam menjadi ribuan yang membanjiri langit Ukraina. Dari senjata pinjaman Iran, kini jadi produksi massal buatan sendiri. Rusia seolah ingin dunia tahu, mereka mampu, mereka siap, dan mereka tak berhenti. Tapi setiap drone yang melintas bukan hanya ancaman bagi Kiev. Serangan ini juga menguji kesabaran Warsawa, mengguncang langit Rumania dan membuat Eropa resah. Pertahanan udara Ukraina mungkin masih bisa menahan sebagian besar. Namun secara perang mengajarkan cukup satu yang lolos, cukup satu yang jatuh di tempat yang salah untuk mengubah peta pertempuran. Dan ketika ribuan drone terus diproduksi, dipersenjatai lalu diterbangkan, maka pertanyaan sesungguhnya bukan lagi seberapa banyak yang ditembak jatuh, namun berapa banyak lagi yang akan menembus dan kemana mereka akhirnya akan jatuh. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.